Jangan lupa subscribe dan like Tipikor Investigasi Channel untuk memberikan informasi aktual dan terpercaya. Teddy Minahasa dikabarkan ditangkap terkait kasus tindak pidana narkoba. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo disebut akan menyampaikan informasi terkait penangkapan pada Jumat sore. Informasi penangkapan ini mulanya disampaikan Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Syahroni. Syahroni menyebut mendengar kabar Teddy ditangkap diduga terkait kasus narkoba. Kapolri baru saja memutasi Irjen Teddy Minahasa sebagai Kapolda Jatim. Ia menggantikan Irjen Niko Afinta yang dimutasi sebagai staf ahli Kapolri bidang sosial dan budaya. Siapapun yang melakukan perbuatan yang baik, berprestasi, saya berikan reward. Prosesnya saya serahkan pada Polres Payakumbuh. Tapi sudah saya instruksikan. Namun dirinya belum menjalani pelantikan, pemirsa. Teddy masih menjabat sebagai Kapolda Sumbar. Jadi ini adalah Kapolri menyampaikan kabar bahwa penangkapan Irjen Teddy Minahasa terkait dengan kasus narkoba. Sebelumnya, Teddy selama menjabat sebagai Polda Sumbar ini baru juga mengungkap kasus sabu terbesar dalam sejarah Polda Sumbar beberapa bulan lalu, pemirsa. Narkoba yang diungkap Polda Sumatera dalam peredaran di Kota Bukit Tinggi itu seberat 41,4 kg sabu dan disita dari 8 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Dan pemirsa, saat ini kami terhubung dengan Arsul Sani, anggota Komisi 3 DPR RI. Kita akan sapa. Selamat sore, Pak Arsul Sani. Pak Arsul Sani? Ya, sepertinya kami masih mengalami gangguan komunikasi, namun kami masih mencoba menghubungi Arsul Sani sebagai anggota Komisi 3 DPR RI, pemirsa, karena sebelumnya informasi penangkapan ini mulanya disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Syahroni yang menyebut mendengar bahwa kabar Teddy Minahasa, Kapolda Sumatera Barat ini ditangkap diduga terkait dengan kasus narkoba. Kami juga masih akan terus mengkonfirmasi apakah kebenaran informasi ini benar adanya terjadi, bahwa memang ditangkap terkait dengan kasus narkoba. Sekali lagi pemirsa, kami sampaikan bahwa Kapolda Sumatera Barat Irjen Teddy Minahasa dikabarkan ditangkap terkait kasus tindak pidana narkoba. Dan Kapolri juga disebut akan menyampaikan mengenai informasi penangkapan ini pada Jumat sore. Prosesnya saya serahkan pada Polres Payakumbuh. Tapi sudah saya instruksikan
bahwa penegakan hukum tidak tebang pilih. Walaupun itu ada anggota Polri yang melakukan penganiayaan terhadap orang lain, tetap dihukum. Jadi saya tidak. Ya, rencana Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo akan menyampaikan mengenai kabar ini. Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi 3 DPR Ahmad Syahroni mendengar kabar bahwa Kapolda Sumbar yang akan diangkat menjadi Kapolda Jatim, Irjen Teddy Minahasa, ditangkap terkait penyalahgunaan narkoba. Namun demikian, kita akan mengkonfirmasi lebih lanjut mengenai kebenaran adanya peristiwa ini atau penangkapan ini, apakah benar terkait dengan kasus narkoba. Sudah tersambung bersama kami Arsul Sani, anggota Komisi 3 DPR RI. Pak Arsul Sani, selamat sore. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, benar demikian Irjen Pol Teddy Minahasa terjerat dengan kasus narkoba? Apa bisa dikonfirmasi Pak Arsul Sani? Iya, semuanya itu kan berdasarkan kabar, belum ada penjelasan resmi. Jadi hemat saya, ya. Silakan dilanjut Pak Arsul Sani. Pak Arsul Sani masih bisa mendengar suara kami? Ya, kami masih mencoba menghubungi narasumber kami, anggota Komisi 3 DPR RI, Bapak Arsul Sani, yang tadi sempat memberikan sedikit pernyataan bahwa ini merupakan dugaan atau kabar begitu. Namun kami terputus sambungan telepon dengan Pak Arsul Sani, masih mencoba terus menghubungi karena informasi penangkapan ini mulanya disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Syahroni yang mendengar kabar Teddy Minahasa ditangkap diduga terkait dengan kasus narkoba. Mohon maaf pemirsa, kami masih mengalami gangguan komunikasi dengan anggota Komisi 3 DPR RI. Dan sedikit informasi yang ingin kami sampaikan bahwa Teddy Minahasa dikabarkan ditangkap Propam Polri terkait kasus penyalahgunaan narkoba. Dan kembali kami tersambung dengan anggota Komisi 3 DPR RI Bapak Arsul Sani. Pak Arsul Sani. Iya, selamat sore. Iya, silakan dilanjutkan Pak. Tadi Anda menyatakan bahwa ini sebelumnya hanya kabar atau dugaan gitu. Kami ingin mengkonfirmasi kebenarannya. Silakan dilanjutkan. Iya, saya kira sampai pada posisi saat ini semuanya itu kan baru menerima kabar, membaca di media, ya. Menurut kami ada baiknya kita menunggu sampai nanti Pak Kapolri atau pimpinan Polri yang lain memberikan penjelasan setelah selesai pertemuan dengan Bapak Presiden, ya. Nah, kalau kemudian kita hanya berbasis kabar, maka yang timbul kemudian spekulasi yang belum tentu kebenarannya. Jadi saya kira dalam waktu tidak lama lagi lah, tidak sampai 2 jam ini akan ada penjelasan dari pimpinan Polri. Ya, ini kita masih menunggu apa yang disampaikan oleh Kapolri terkait dengan dugaan terjerat narkoba begitu. Ya. Tapi kalau Kapolri memang ingin menyampaikan informasi ini, artinya apakah memang benar-benar ini terkait dengan kasus narkoba begitu yang Anda tahu dari sesama rekan di anggota Komisi 3 seperti apa Pak? Ya, kan tentu kalau Kapolri nanti menyampaikan ada 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama kabar itu tidak benar, dan kemungkinan yang kedua bisa jadi kabar itu benar. Tetapi sekali lagi kita tidak boleh punya prejudice. Yang jelas ya, yang saya lihat sebagai anggota Komisi 3, Kapolri ini memang punya tekad untuk memperbaiki Polri ini secara maksimal. Tentu dalam terminologi memperbaiki Polri secara maksimal itu ya termasuk membersihkan siapapun ya di jajaran Polri, baik pada level perwira maupun pada level anggota biasa itu dari tindakan-tindakan yang tidak terpuji, bahkan tindakan-tindakan yang itu merupakan
tindakan kriminal ya atau tindak pidana. Ya, Pak Arsul Sani, terkait dengan pemanggilan jajaran Polri ke Istana Negara begitu ya, dari Mabes Polri, kemudian juga Kapolda, Kapolres sampai dengan Kapolri, sebelumnya apakah Komisi 3 mendapatkan informasi juga Pak terkait dengan apa undangan dari Presiden Joko Widodo ke Istana Negara hari ini? Ini kan yang mengundangkan Bapak Presiden ya, tentu kami apalagi masih dalam masa reses saat ini tentu tidak mengetahui sebelumnya. Nah, tetapi memang yang kami pahami Presiden itu memang menaruh concern yang tinggi, yang dalam ya terhadap institusi Polri ini sejak lama. Bahkan tentu kemudian concern Presiden itu makin bertambah ketika ada kasus Verdi Sambo dan belakangan ada lagi kasus tragedi Kanjuruhan itu. Nah, jadi karena Polri itu memang ada dalam rumpun kekuasaan eksekutif, meskipun sebagai penegak hukum Polri itu independen, ya wajar kalau kemudian Presiden mengumpulkan Kapolri dan jajaran pimpinan Polri baik sampai tingkat Kapolres ya selain Kapolda. Iya, belum lagi tadi kita mendengar apa arahan yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo, kemudian mendengar kabar lagi terkait dugaan ditangkapnya Teddy Minahasa ini terkait dengan kasus narkoba. Ini sepertinya berjalan begitu cepat begitu ya Pak ya, belum lagi selesai dengan kasus Sambo, kemudian juga Kanjuruhan, dan ini ada lagi anggota Polri yang diduga ditangkap. Anda melihatnya seperti apa? Ini apakah memang benar-benar harus menjadi momen bahwa institusi Polri harus berbenah dengan sejumlah masalah yang tengah dihadapi, Pak Arsul Sani? Iya, bahwa tekad Polri untuk berbenah itu kan sudah dicanangkan oleh Kapolri saat ini ya, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Bahkan itu menjadi semacam kontrak politik dengan kami di DPR ketika Kapolri menjalani proses fit and proper test. Beliau kan menyampaikan program presisi. Dan pembenahan itu saya lihat kalau kita lihat dari program presisi yang diajukan itu pembenahan yang sistemik ya. Sistemik itu baik menyangkut struktur Polri, antara lain dengan pengembangan struktur Polri, dan itu sudah dilakukan misalnya dengan Brimob, dan kemudian saya kira dengan pembenahan di Bareskrim yang secara spesifik di skala tingkatan itu, kemudian ada unit atau direktorat yang menangani kasus-kasus yang menyangkut pidana terhadap perempuan dan anak ya, dan kemudian juga pembenahan peraturan juga ya, regulasinya ya, di mana misalnya Kapolri mengeluarkan Perpol yang menekankan pendekatan restoratif justice untuk kasus-kasus kejahatan tertentu. Dan yang terakhir saya kira dalam konteks pembenahan budaya di Polri, Kapolri itu juga menerapkan prinsip reward and punishment ya. Para anggota Polri yang memang berprestasi, jujur ya, dan menjalankan tugasnya dengan profesional itu diberi apresiasi, dan yang kemudian memang ya melanggar kode etik profesi, melanggar hukum itu diproses baik secara etik maupun secara hukum. Kami sendiri memang sudah meminta berkali-kali ya agar anggota Polri yang memang indikasinya itu terbukti mengarah baik pelanggaran etika profesi maupun pelanggaran hukum itu tidak berhenti kemudian hanya diproses secara etika profesi saja, tetapi agar diproses secara hukum. Dan saya kira ini yang juga sedang terus-menerus dijalankan oleh Kapolri beserta jajaran pimpinan Polri.
Ya, kita garis bawahi lagi terkait pembenahan budaya reward and punishment yang Anda sampaikan tadi, Pak Arsul Sani. Apakah selama ini Anda melihatnya masih lemah? Apakah belum dilakukan dengan baik, terutama terkait pelanggaran etika profesi agar bisa diproses secara hukum dengan maksimal? Sejauh ini melihatnya seperti apa, Pak Arsul? Kalau kita bandingkan ya dengan kementerian dan lembaga lain, termasuk lembaga penegakan hukum, ya, saya kira yang dilakukan oleh Kapolri sekarang sudah cukup lumayan. Kita bisa lihat misalnya kasus Irjen Pol Napoleon Bonaparte, ya. Kemudian dalam kasus Sambo dan juga kasus-kasus yang kebetulan barangkali tidak terpublikasi secara luas seperti high profile cases seperti Pak Napoleon atau Pak Ferdi Sambo, ya, itu sudah banyak dan itu seringkali disampaikan baik oleh Kapolri kepada Komisi 3 maupun oleh para Kapolda kepada kami yang berkunjung ke tiap polda tentang penindakan-penindakan, ya, dalam konteks pembenahan kultur yang ada di Polri itu terus dilakukan. Kami mencatat memang ada peningkatan dibandingkan dengan katakanlah periode sebelumnya yang terkait dengan katakanlah penindakan-penindakan. Nah, hanya yang kami dorong penindakan itu tidak berhenti hanya pada penindakan secara etika profesi, ya, tetapi juga kami dorong juga untuk penindakan melalui proses hukum kalau memang memenuhi syarat sebagai sebuah tindak pidana tentunya. Baik, kita kembali lagi kepada dugaan kasus Irjen Pol Teddy Minahasa sebagai Kapolda Sumatera Barat yang ditangkap terkait dengan narkoba ini. Pak Arsul Sani, ini juga kami mendapatkan informasi bahwa sebelumnya Teddy Minahasa ini juga pernah mengungkap peredaran sabu terbesar dalam sejarah Polda Sumbar, yakni seberat 41,4 kg. Artinya jika memang dugaan ini benar, Teddy Minahasa terkait dengan kasus narkoba, apa sebetulnya pembenahan yang harus dilakukan di institusi Polri? Saya kira pertama terkait dengan kasusnya Irjen Pol Teddy Minahasa ini, kita jangan berspekulasi lebih dulu lah, ya. Tetapi dalam konteks pembenahan, ya, anggota Polri secara keseluruhan, ya. Nah, ini kan memerlukan pengawasan yang lebih baik lagi, ya. Selama ini kami di Komisi 3 juga mendorong agar ada restrukturisasi, revitalisasi Kompolnas sebagai pengawas eksternal dari Polri, ya. Bahkan, ya, saya termasuk anggota Komisi 3 yang mendorong ada revisi terbatas terhadap Undang-Undang Polri, Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 yang menyangkut tentang, ya, pengawasan eksternal, ya, bagi anggota Polri, ya. Ini bukan berarti pengawasan oleh internal, oleh divisi Propam dan kemudian oleh Irwasum itu tidak bagus, ya, bukan berarti seperti itu, tetapi memang tantangan Polri ke depan saya kira akan lebih berat dan untuk itu diperlukan penguatan yang lebih baik lagi dan hemat kami itu adalah pengawasan dari lembaga eksternal. Itu. Ya. Berbicara mengenai pengawasan dari lembaga eksternal, Pak Arsul Sani, saat ini juga kita lihat tadi di Istana Negara ada kedatangan dari pihak Kompolnas di sana. Apa yang diharapkan dengan hadirnya pihak Kompolnas yang juga memenuhi undangan dari Presiden Joko Widodo? Ya, pimpinan Kompolnas itu kan ex officio para menteri, ya. Ketua Kompolnasnya itu Pak Menko Polhukam, wakilnya Pak Menteri Dalam Negeri dan Pak Menteri Hukum dan HAM. Jadi ya tentu wajar lah kalau kemudian pimpinan Kompolnas yang notabene itu adalah anggota kabinet yang terkait dengan baik fungsi hukum dan penegakan hukum serta fungsi Kamtibmas itu juga ikut.
Nah, saya berharap juga Presiden tentu kemudian menyampaikan bahwa ada juga peningkatan kapasitas pengawasan ya, dan ini kan terkait juga hemat saya dengan ya tingkat kepercayaan masyarakat. Dalam keadaan sampai katakanlah sebelum kasusnya Verdi Sambo itu kan sebetulnya kan tingkat kepercayaan, tingkat kepuasan publik terhadap Polri itu kan bagus ya, tapi kemudian ini jatuh. Nah, ke depan karena Polri ini adalah aparatur negara yang punya senjata, punya kewenangan untuk melakukan upaya paksa, maka memang pengawasannya hemat saya itu perlu lebih ditingkatkan. Apalagi konsep kita sejak masa reformasi itu ya, polisi kita itu kan desainnya adalah polisi sipil. Bukan polisi yang bergaya militer atau setengah militer. Nah, ini kalau polisi sipil mau tidak mau konsekuensinya lembaga pengawasnya juga harus betul-betul kuat agar visi dan misi sebagai polisi sipil itu benar-benar akan lebih terwujud, lebih baik dari hari ke hari di masa depan ini. Baik, terima kasih anggota Komisi 3 DPR RI Bapak Arsul Sani sudah bergabung di kesempatan Breaking News Metro TV kali ini.